wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing praktikum ibadah, yakni Al-Ustadz Dr. Andes Andi Rahman SSI MA, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribuan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beribadah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Terkadang kita merasa bingung, mau jadi apa saya, mau bagaimana saya, atau bagaimana saya besok, dan sebagainya. Tertipu oleh keinginan dan hawa nafsu. Sampai terkadang mengejar sesuatu yang diinginkan, akhirnya melakukan segala cara atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak hanya itu teman-teman, kita terkadang juga suka khawatir tentang bagaimana hidup kita nanti, atau bagaimana hidup kita di hari esok, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran pada ayat yang saya telah bacakan tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa telah terjawab untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita hidup, untuk apa hidup ini itu untuk apa, yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau jadi apapun manusia itu, dia tetap wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian orang itu menjadi pengusaha atau apapun itu yang dianggap manusia itu suatu hal yang hebat, akhirnya tidak beribadah kepada Allah. Tidak, bukan seperti itu. Selagi dia manusia, dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ketika kita tidak mampu menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita masih mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah karena kita telah menjadi seorang manusia yang sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Apakah itu berarti manusia diciptakan untuk beribadah saja, tidak melakukan hal lainnya seperti mengejar sesuatu yang kita inginkan, contohnya seperti bekerja, mencari ilmu, memperdalam kemampuan yang dipunya, dan sebagainya. Hal itu sangat dibolehkan ya teman-teman. Ketika kita mengejar apa yang kita inginkan, selagi itu masih diperbolehkan dalam syariat, dan tetap kita tidak boleh sama sekali melupakan kewajiban kita yang manusia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau lagi ada maunya, kebanyakan kita memperbanyak ibadah, berzikir, tapi bawa kebiasaan baik itu ke kehidupan sehari-hari walau sedang normal saja. Jadi bisa menjadi nilai plus untuk keistiqomahan dalam beribadah. Karena dengan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pasti membantu kita lewat kasih sayangnya. Karena kita telah membuat diri kita sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Jika ada di pikiran kita seperti misal, kok udah ibadah masih gak disayang ya? Atau pikiran negatif lainnya. Jadi teman-teman, bukan hanya sebatas melancarkan rezeki kita doang kasih sayang Allah tuh.
contoh yang ada dalam pikiran kita seperti diberi harta yang banyak, tubuh yang selalu sehat, bahagia terus-menerus, atau lain sebagainya. Yang kita berpikir hanya yang enak-enaknya aja, nikmat dari Allah itu. Tetapi teman-teman, ujian yang membuat kita berpikiran negatif itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena makin sulit ujiannya, tanda makin sayang Allah kepada hambanya. Seperti halnya wali-wali Allah yang tekun ibadahnya, yang banyak ujiannya tapi tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa membuang pikiran negatif kita dan diganti dengan pikiran positif kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang harus ada pada diri kita agar kita tenang, hidup kita tenang, berjalan lancar. Kalau kita berpikiran positif terus. Semoga kita mampu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijadikan orang yang beruntung sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita sedang mengingatnya. Jadi ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Seperti dalam ayat Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.